Bayangkan sejenak, langit luas yang membentang di atas kepala kita. Birunya menenangkan di siang hari, penuh taburan bintang gemerlap di malam hari. Ada matahari yang menyinari dengan cahaya dan panasnya. Ada bulan yang menjadi lentera malam. Dan ada bumi tempat kita berpijak penuh gunung, lautan, dan pepohonan hijau. Pernahkah kita merenung bagaimana semua ini bisa ada? Bagaimana awal mula penciptaan langit dan bumi? Dan mengapa Allah memilih menciptakannya dalam 6 masa? Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk memikirkan hal ini. Allah berfirman dalam QS Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Ayat ini memberikan gambaran besar. Penciptaan tidaklah terjadi secara acak atau tanpa aturan, tetapi melalui tahapan yang penuh hikmah. Allah tentu mampu menciptakan langit dan bumi seketika dengan kalimat kun fayakun. Namun, dia memilih proses bertahap agar menjadi pelajaran bagi manusia, bahwa kesempurnaan tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui tatanan yang ditentukan dengan penuh kebijaksanaan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menuliskan takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Artinya, sebelum ada bumi, sebelum ada bintang, sebelum ada cahaya, segala sesuatu sudah ada dalam ketetapan Allah. Penciptaan hanyalah wujud nyata dari ilmu, hikmah, dan kehendak Allah yang telah ditentukan jauh sebelumnya. Kisah penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa tidak sekadar cerita kosmologi. Ia adalah sarana tadabbur untuk mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu memiliki asal dan semua berawal dari Allah. Setiap lapis langit yang kita lihat adalah tanda keagungannya. Setiap gunung yang tegak, setiap sungai yang mengalir, setiap angin yang berhembus, semua itu adalah ayat-ayat Allah yang nyata. Maka, dalam bab ini, kita akan menelusuri perjalanan penciptaan langit dan bumi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita akan memecahnya menjadi 5 pembahasan utama. 1. 2 masa pertama, penciptaan bumi. 2. 4 masa selanjutnya, gunung, keberkahan, dan rizki makhluk. 3. Langit sebagai asap, dialog bumi dan langit. 4. Penciptaan 7 lapis langit dalam 2 masa. 5. Hikmah dan pelajaran dari 6 masa penciptaan. Setiap bagian ini akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang kebesaran Allah. Kita tidak hanya akan melihat bumi sebagai tanah yang kita pijak atau langit sebagai atap yang menaungi, tetapi sebagai tanda-tanda ilahi yang membimbing hati menuju iman yang lebih dalam. Allah memulai penciptaan dengan bumi. Ini ditegaskan dalam QS Fussilat ayat 9. Katakanlah, apakah kamu benar-benar ingkar kepada Allah yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu jadikan sekutu-sekutu baginya? Itulah Rabb semesta alam. Kata 2 masa di sini sering menimbulkan pertanyaan. Apakah maksudnya 2 hari? Apakah sama dengan 48 jam yang kita kenal? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kata yaum dalam bahasa Arab tidak selalu berarti 1 hari seperti dalam hitungan manusia. Ia bisa berarti periode, tahap, atau masa tertentu yang lamanya hanya Allah yang mengetahuinya. Dengan demikian, 2 masa adalah 2 periode penciptaan bumi sesuai kehendak Allah. Pada tahap ini, bumi belumlah seperti yang kita kenal sekarang. Ia masih berupa hamparan tanpa gunung, tanpa laut, tanpa kehidupan. Namun Allah telah menyiapkannya sebagai fondasi,
Seperti seorang arsitek yang menyiapkan tanah sebelum membangun rumah, Allah menjadikan bumi sebagai landasan sebelum menciptakan makhluk lain. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, penciptaan bumi dalam 2 masa menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah. Sebab, bumi adalah tempat ujian manusia. Tanpa bumi, tidak ada tempat bagi kehidupan, ibadah, dan perjuangan. Maka, bumi menjadi dasar penciptaan sebelum langit disempurnakan. Hikmah dari tahap ini adalah bahwa Allah mengajarkan kita tentang fondasi. Tidak mungkin sebuah bangunan berdiri tanpa dasar yang kuat. Begitu pula kehidupan manusia. Ia membutuhkan landasan iman agar tidak goyah. Allah memulai penciptaan dengan bumi untuk mengingatkan manusia bahwa setiap amal juga harus dimulai dari fondasi yang benar. Setelah bumi tercipta, Allah menyempurnakannya dengan berbagai detail. Dalam QS Fussilat ayat 10, Allah berfirman, "Dan dia menjadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan dia memberkahinya, serta dia menentukan padanya kadar makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa." Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Tahap ini mencakup 4 masa. Pertama, Allah menancapkan gunung-gunung sebagai pasak. Dalam QS An-Nahl ayat 15, dijelaskan, "Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu." Gunung berfungsi menstabilkan kerak bumi agar kehidupan bisa berlangsung. Kedua, Allah menurunkan keberkahan ke bumi. Berkah ini berupa kesuburan tanah, aliran sungai, mineral yang tersimpan, dan segala potensi yang mendukung manusia. Setiap daerah diberi rizki sesuai kadar yang Allah tetapkan. Ada yang kaya air, ada yang penuh dengan logam, ada pula yang subur dengan tanaman. Ketiga, Allah menetapkan rizki makhluk sejak awal. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup kecuali rizkinya telah ditentukan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu jiwa pun yang akan mati kecuali setelah ia menyempurnakan rizkinya." Ibnu Hibban. Maka, penciptaan bumi dengan segala sumber dayanya adalah wujud kasih sayang Allah agar makhluk bisa hidup di atasnya. 4 masa ini bukan sekadar penciptaan fisik, melainkan penataan sistem kehidupan. Allah tidak hanya menciptakan bumi, tetapi juga mengatur bagaimana manusia dan makhluk lain bisa hidup di atasnya dengan rizki yang cukup. Setelah bumi dipersiapkan, Allah beralih kepada penciptaan langit. QS Fussilat ayat 11 menjelaskan, "Kemudian dia menuju penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, 'Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa.' Keduanya menjawab, 'Kami datang dengan suka hati.'" Pada tahap ini, langit belum berbentuk seperti sekarang. Ia masih berupa dukhon, asap atau uap kosmik. Inilah materi awal yang kemudian disusun menjadi lapisan langit. Menariknya, Allah menggambarkan adanya dialog antara bumi dan langit. Allah memerintahkan keduanya untuk datang dengan sukarela atau terpaksa. Dan keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Ini adalah bentuk ketaatan makhluk kepada Sang Pencipta. Bumi dan langit tunduk total kepada perintah Allah, tanpa perlawanan. Pelajaran penting bagi manusia, bila langit dan bumi saja tunduk, bagaimana mungkin manusia justru sombong dan menolak perintah Allah? Setelah langit berupa asap, Allah menyempurnakan penciptaannya menjadi 7 lapis. QS Fussilat ayat 12 menyebut, "Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelindung. Demikianlah ketentuan Allah, yang maha perkasa lagi maha mengetahui." 7 lapis langit ini disebut juga dalam QS Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang maha pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Langit terdekat dihiasi dengan bintang-bintang yang berkilau. Bintang bukan sekadar hiasan, tetapi juga petunjuk arah dan pelindung dari setan yang mencuri dengar berita langit. QS As-Saffat 6-10. Setiap lapis langit memiliki urusan yang Allah tetapkan. Malaikat ditugaskan menjaga langit, membawa wahyu, dan melaksanakan perintah Allah.
Hikmahnya, struktur langit menunjukkan keteraturan luar biasa. Tidak ada cacat, tidak ada ketidakseimbangan. Semuanya berjalan sesuai sunnatullah yang tetap. Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, padahal Dia Maha Kuasa untuk menciptakan seketika? Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah bentuk pengajaran. Pertama, untuk menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah. Proses bertahap menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam ini terjadi dengan aturan dan ukuran. Kedua, untuk mengajarkan kesabaran kepada manusia. Sebagaimana penciptaan terjadi bertahap, begitu pula manusia harus sabar dalam menjalani proses kehidupan. Ketiga, untuk menegaskan bahwa Allah satu-satunya pencipta. Kaum musyrikin Mekah menyembah berhala, padahal berhala tidak bisa menciptakan apa-apa. Ayat-ayat ini menolak kesyirikan dengan bukti nyata penciptaan.